Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisfa Rizky Ramadhani dari Fakultas Social Science Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Di sini saya akan berbagi ilmu mengenai bisnis plan dalam berwirausaha. Oke, sebelum saya menjelaskan apa itu bisnis plan dalam berwirausaha, saya akan memberitahukan bahwa membuka usaha baru itu tidak mungkin tanpa adanya rencana sebelumnya. Nah, rencana di sini harus ada, dan betapapun sederhananya itu harus ada secara tertulis. Nah, namun wirausaha baru di negara kita banyak yang tidak mau ataupun mungkin tidak mampu atau segan menulis rencana tertulis tersebut karena berbagai alasan. Nah, perencanaan yang tidak tertulis pastilah sudah ada rekayasa dalam pikiran, yaitu suatu rekayasa secara sederhana tentang jawaban dari berbagai pertanyaan, antara lain usaha apa yang akan kita buka, nah mengapa kita memilih usaha tersebut, mengapa dan lokasinya di mana, siapa konsumennya, dan dari mana sumber modalnya, dan sebagainya. Nah, suatu rencana kerja ini dibuat tertulis dan resmi guna menjalankan perusahaan atau bisnis plan. Itu merupakan perangkat tepat untuk memegang kendali perusahaan dan menjaga agar fokus usaha perusahaan ini tidak menyimpang. Nah, bisnis plan ini perlu disusun karena merupakan legitimasi dari sebuah usaha yang akan didirikan. Orang ini perlu mengetahui segala sesuatu tentang perusahaan Anda sehingga tertarik untuk bekerja sama. Nah, oke, saya akan menjelaskan apa sih itu bisnis plan. Nah, bisnis plan ini merupakan suatu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana. Nah, definisi yang lebih baik itu menyatakan bisnis plan itu sebuah selling dokumen. Nah, yang mengungkapkan daya tarik dan harapan sebuah bisnis kepada penyandang dana potensial. Lalu tujuan menyusun bisnis plan. Nah, apa sih tujuannya? Nah, yang pertama itu kita menyatakan bahwa kita sebagai pemilik dan pemegang inisiatif dalam membuka usaha baru. Nah, kita yakin akan keberhasilan usaha itu, dan kita juga harus meyakinkan orang lain agar tidak merugi bila kita melakukan kerjasama dengan mereka. Oke, yang kedua, mengatur dan membentuk kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain. Nah, yang sudah ada dan saling menguntungkan, sudah pasti kita akan meyakinkan mereka. Yang ketiga, bisnis plan ini juga dapat mengundang orang-orang tertentu yang potensial atau mempunyai keahlian untuk bergabung bekerja sama dengan kita. Nah, yang keempat, bisnis plan juga berguna untuk melakukan merger dan akuisisi, karena bisnis plan dapat meyakinkan perusahaan lain agar mau melakukan merger dan akuisisi. Nah, yang terakhir, bisnis plan ini bertujuan untuk menjamin adanya fokus tujuan dan berbagai personil yang ada di dalam perusahaan. Oke, rencana bisnis yang baik merupakan gambaran bagaimana memperoleh suatu kekayaan atau cara memperoleh keuntungan dari suatu usaha. Nah, berikut 5 alasan utama mengapa kita harus menyiapkan bisnis plan. Nah, bisnis plan ini merupakan satu blueprint yang akan diikuti dalam operasional bisnis. Ini menolong kita itu tetap kreatif, konsentrasi pada tujuan yang telah kita tetapkan sendiri. Nah, ini merupakan alat untuk mencari dana, lalu sebagai alat juga untuk berkomunikasi untuk menarik orang lain, seperti pemasok, konsumen, penyandang dana. Nah, dan ini membuat Anda sebagai manajer juga, karena kita itu di situ mengetahui langkah-langkah praktis menghadapi dunia persaingan, membuat promosi sehingga lebih efektif. Nah, membuat pengawasan lebih mudah dalam operasionalnya, apakah mengikuti atau sesuai dengan rencana atau tidak.
Nah, kemudian bisnis plan yang kurang baik di sini akan menyebabkan kegagalan di kemudian hari. Nah, karena beberapa faktor. Yang pertama, tujuan yang ditetapkan oleh pengusaha kurang masuk akal. Yang kedua, pengusaha tidak memiliki pengalaman. Yang ketiga, pengusaha tidak menangkap ancaman dan kelemahan bisnisnya sendiri. Yang terakhir, konsumen tidak mengharapkan adanya barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Nah, ini beberapa faktor ini adalah penyebab kegagalan yang wirausaha terapkan bisnis plan yang kurang baik. Nah, setelah itu faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menyusun bisnis plan ini, yang pertama, kita harus tahu nama perusahaan. Nah, nama perusahaan ini diciptakan dan harus dipikirkan baik-baik, karena nama perusahaan ini itu akan berdampak panjang nantinya. Nah, oleh sebab itu jangan berikan nama yang diberikan itu jangan hanya berorientasi pada faktor-faktor yang sedang hangat dan pada masa kini, akan tetapi lebih mementingkan untuk prospek ke depannya. Yang kedua, lokasi perusahaan. Nah, ada dua hal penting menyangkut lokasi yang akan dipilih, yaitu yang pertama, lokasi perkantoran, tempat kedudukan, yang berarti tempat kantor atau badan usaha biasanya mengelola perusahaan yang berada di tempat lain. Yang kedua, lokasi perusahaan, tempat kediaman, itu yang berarti tempat kita tinggal. Nah, yang ketiga itu komoditi yang akan diusahakan. Nah, ini tergantung kepada pemilik usaha yang dipengaruhi informasi yang diperoleh dari lingkungan atau pengalaman atau relasi khusus dari mengusahakan komoditi tersebut. Yang keempat itu konsumen yang akan dituju. Nah, dalam hal ini perlu dianalisa calon-calon konsumen yang akan diharapkan. Nah, apakah konsumen bertempat tinggal di lingkungan usaha atau perusahaan akan menjangkau konsumen yang lebih jauh? Nah, prospek konsumen ini didasarkan atas bentuk usaha dan jenis usahanya. Jika jenis usaha ini dijalankan berbentuk industri, nah maka tentu jangkauan konsumen yang akan dituju lebih jauh dibandingkan dengan usaha yang bentuknya pertokoan. Nah, yang kelima, pasar yang akan dimasuki. Nah, sebuah perusahaan akan memasuki pasar dan menempatkan perusahaan sebagai pimpinan pasar atau market leader. Nah, penantang pasar, pengikut pasar ini atau perelung pasar. Nah, yang keenam, partner yang akan diajak kerjasama. Nah, artinya partnership ini ialah suatu asosiasi atau persekutuan dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha mencari keuntungan. Walaupun persekutuan ini banyak dilakukan dalam bidang usaha yang mencari laba, tetapi ada juga persekutuan yang dibentuk tidak untuk mencari laba. Nah, ada dua macam partnership ini. Yang pertama, general partnership, yaitu semua anggota yang ikut aktif mengoperasikan bisnis sama-sama bertanggung jawab, termasuk tanggung jawab yang tidak terbatas terhadap utang-utang bisnis. Nah, yang kedua ini ada limited partnership, yaitu memiliki anggota sekurang-kurangnya satu orang yang bertanggung jawab tidak terbatas dan anggota lainnya bertanggung jawab terbatas. Nah, yang ketujuh, di sini personil yang dipercaya untuk menjalankan perusahaan. Nah, memilih personil ini memang gampang-gampang susah ya, sebab ini menyangkut karakter, kejujuran, dan kemampuan seseorang. Ada kalanya sulit mencari orang yang jujur, padahal kejujuran ini adalah modal kehidupan yang utama. Nah, selain itu, ya kan, banyak pengalaman wirausaha mengalami kegagalan karena mengandalkan famili dekat sebagai tangan kanan pemilik. Barangkali perlu dipertimbangkan jika famili dekat dan ikut dalam wirausaha, maka tempatkanlah ia pada posisi yang tidak ada kesempatan
untuk merongrong bisnis. Bahkan anak-anak dari pemilik pun harus selektif bila harus menempatkan seseorang dalam kegiatan bisnis, agar tidak semua anak-anak sama. Lalu jumlah modal yang diharapkan atau yang tersedia. Nah, pada umumnya modal yang tersedia untuk membuka usaha ini sangat minim atau malah nihil. Nah, modal utama adalah semangat dan kejujuran. Akan tetapi banyak di antara wirausahawan mampu mengumpulkan modal dari tabungan, menjual harta atau meminjam pada keluarganya. Jika modalnya sangat kecil, dapat dilakukan kerjasama dengan partner yang masing-masing menyetorkan modalnya. Oke. Setelah itu peralatan perusahaan yang perlu disediakan. Nah, peralatan ini perlu disediakan sesuai dengan kepentingan usaha. Nah, untuk pertama kali membuka usaha, pikirkan peralatan yang sangat diperlukan. Ada 2 hal yang harus dipertimbangkan dalam menyediakan peralatan. Nah, yang pertama adalah ekonomis. Wirausaha ekonomis sangat memperhatikan efisiensi dalam membeli peralatan. Nah, sedangkan yang kedua adalah wirausaha prestis. Wirausaha yang prestis akan selalu membeli peralatan terlengkap dan baru serta mahal. Hal ini tidak salah, asal sifat prestisius ini sesuai dengan rencana usaha yang akan dikembangkan serta konsumen yang akan dilayani disesuaikan dengan kemampuan keuangan. Nah, ke-10 ini penyebaran promosi. Nah, sebagai usaha baru tentu belum dikenal oleh masyarakat. Nah, oleh sebab itu harus direncanakan apakah usaha tersebut perlu diperkenalkan atau dipromosikan. Nah, jika dipromosikan, harus direncanakan bentuk promosi, tempat atau media promosi, keunggulan yang akan ditunjukkan, apakah menonjolkan harga murah, kualitas prima, lokasi strategis, dan sebagainya. Nah, berikut bentuk-bentuk advertising yang sering digunakan untuk wirausaha ini antara lain, yang pertama papan reklame. Itu yang didirikan di pinggir jalan, di tempat strategis sehingga jelas dipandang. Nah, yang kedua itu ada poster, berupa tulisan yang singkat tentang apa yang dipromosikan di kertas atau di kain. Yang ketiga ada katalog. Kita ini dibuat desain menarik yang berisi gambar, foto, daftar harga yang akan ditawarkan. Ada juga spanduk, slide, iklan, papan nama perusahaan, dan lain-lain. Nah, bagi sebuah perusahaan kecil atau menengah yang baru saja berdiri, merasa perlu mengadakan promosi, bisa melakukan dengan cara memasang papan nama perusahaan, memasang spanduk yang menyatakan sudah dibuka usaha, bla bla bla, yang menonjolkan keunggulan seperti itu. Menyebarkan brosur bisa, memberitahukan teman-teman, menyebarkan kartu nama yang memuat informasi tentang bisnis kita. Nah, seperti itu. Lalu bentuk formal bisnis plan. Nah, sebenarnya tidak ada aturan baku yang dalam membentuk bisnis plan, akan tetapi pada umumnya bisnis plan ini memuat hal-hal seperti halaman depan. Di halaman ini dicantumkan nama perusahaan, nama orang yang bertanggung jawab, yang bisa dihubungi, lalu daftar isi dibuat ini secara rinci dengan nomor-nomor halaman, rangkuman eksekutif. Nah, di sini sangat penting karena pembaca ingin melihat secara cepat apa isi dari keseluruhan bisnis plan tersebut. Nah, rangkuman eksekutif merupakan inti dari perencanaan yang sangat menarik sehingga menarik perhatian pembaca. Selanjutnya penjelasan tentang perusahaan. Nah, di sini kita jelaskan strategi perusahaan dan tim manajemen yang mengelola perusahaan ini. Lanjut pemasaran. Di sini kita ungkapkan berapa besar potensi pasar dan beberapa strategi serta ramalan tentang target konsumen di masa yang akan datang. Nah, lalu barang dan jasa yang dihasilkan. Nah, di sini kita ungkapkan mengenai kualitas, kuantitas, kegunaan, dan keistimewaan barang jasa yang kita tawarkan. Nah, yang selanjutnya usaha meningkatkan penjualan. Nah, tentang teknik promosi yang digunakan, tenaga penjual yang digunakan, atau perwakilan penjual yang perlu diangkat berbagai daerah.
Nah, selanjutnya modal. Nah, di sini rencana permodalan ini neraca, pendahuluan, aliran kas, dan pendapatan. Oke. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan tentang bisnis plan dalam wirausaha. Lebih kurangnya saya mohon maaf sebelumnya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.